Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana membangun suatu keberhasilan hidup bukan hanya mengandalkan satu unsur, yaitu talenta, tetapi lebih dari sekedar talenta. Kepada talenta perlu ditambahkan banyak unsur, dan unsur yang ditambahkan pada segmen ini adalah karakter. Karakter perlu ditambahkan pada talenta agar talenta dibangun, menopang talenta itu, membangun talenta itu. Nah, sekarang kita akan belajar karakter itu menyampaikan pesan apa aja sih? Pesan kesan dari karakter itu apa aja sih? Jadi, ketika kita ingin mengembangkan karakter yang kuat, mungkin itu bukan hal yang terpenting bagi memaksimalkan talenta, karena banyak unsur lain. Namun, itu menjadi hal terpenting sebenarnya untuk memastikan kita tidak mengecilkan talenta kita. Jangan pernah meremehkan akibatnya. Wirausaha Roger Babson yang mendirikan Babson College and Weber International University menegaskan suatu standar karakter itu jauh lebih penting daripada standar emas. Kesuksesan seluruh sistem ekonomi masih bergantung pada para pemimpin dan orang yang berbudi luhur. Dalam analisis terakhir, masa depan nasional kita bergantung pada karakter nasional kita, baik secara material maupun secara spiritual. Karakter menciptakan fondasi untuk membangun struktur talenta dan hidup kita. Jika fondasi tersebut retak, kita tidak bisa membangun yang lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya kita harus mengembangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mampu meraih lebih banyak lagi. Tetapi begitu kita membangun karakter kuat, itu maknanya adalah menyediakan platform bagi kesuksesan pribadi dan memaksimalkan talenta kita. Itu juga bisa mempengaruhi orang lain, sehingga memampukan kita membangun karakter kuat dan membangun karakter bagi mereka. Dan itu ada pesan yang disampaikan dari karakter. Karakter menyampaikan konsistensi. Pakar antropologi budaya Margaret Mead menyatakan, apa yang dikatakan dilakukan dan dikatakan orang lain akan dilakukan, semuanya itu berbeda. Karena itu baru akan melakukan. Nah, biasanya itu berlaku bagi orang yang hidup tanpa karakter dan tanpa integritas. Orang-orang semacam itu akan membuat kita bingung. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka mau, tetapi tindakan mereka sebenarnya menentukan pesan yang kita terima. Filsuf dan penyair Ralph Waldo Emerson berkata, perbuatan Anda begitu bergemuruh di telinga saya, sehingga saya tidak mampu mendengarkan perkataan Anda. Herannya,
banyak orang yang menunjukkan inkonsistensi. Tidak konsistensi seperti yang dikatakan desain terkenal, desain kondang Ralph Lauren. Dikutip, dia pernah berkata begini, hal terpenting dari identitas seseorang terletak pada hiasan-hiasannya, bukan pada orang itu sendiri. Seseorang tidak perlu membaca selama dirinya berkecimpung dengan banyak buku. Seseorang tidak perlu bermain piano selama dirinya memiliki piano. Pendek kata, seseorang mampu menjadi apapun yang diinginkannya. Atau lebih tepatnya, seseorang mampu terlihat menjadi apapun yang diinginkannya. So, sementara seseorang mungkin membuat pencitraan dengan perhiasan-perhiasan, orang yang bersungguh-sungguh selalu sukses pada akhirnya. Pencitraan bagaikan bayangan yang hilang ketika cahaya terang bersinar. Karakter adalah sesuatu yang asli, dan kian banyak kita menyinarkan cahaya pada karakter, kian banyak detail yang dapat kita saksikan. Karakter menunjukkan bahwa siapa diri kita dan bagaimana penampilan kita adalah satu, adalah sama. Filsuf Yunani Sokrates berkata, itu adalah kunci utama dalam meraih kejayaan. Karakter menyampaikan banyak pilihan. Di segmen sebelumnya pernah disebut pegolf Baby Jones yang harus menanggulangi rasa amarahnya supaya sukses dalam pertandingan golf. Jones tidak hanya melakukan itu, tapi ia juga menjadi teladan dalam sikap positif dan karakter. Keduanya dapat terlihat dalam permainannya. Pernah selama satu pertandingan final di turnamen US Open, bola yang dipukul Jones itu mendarat di luar fairway. Ketika bersiap memukul lagi, ia secara tidak sengaja menyebabkan bolanya bergerak. Jones berpaling kepada para wasit dan mengumumkan sebuah pelanggaran. Ironisnya, para wasit segera saling berdiskusi dan mereka mengatakan tidak menyaksikan bola bergerak. Tak seorang pun melihat hal itu. Para wasit semuanya menyerahkan kepada Jones apakah ia ingin mengambil pukulan penalti, dan Jones setuju melakukannya. Kemudian, saat seorang wasit memuji Jones atas level integritasnya yang tinggi, Jones menyahut begini, apakah Anda memuji seorang perampok bank karena tidak merampok bank? Pasti tidak. Inilah caranya pertandingan golf harus dimainkan sepanjang masa. Jones akhirnya kalah dalam pertandingan pada waktu itu. Dengan satu pukulan saja dia kalah. Namun, ia tidak kehilangan integritasnya. Karakternya begitu terkenal sehingga penghargaan Asosiasi Golf Amerika Serikat dinamakan dengan namanya, The Bob Jones Award. Inilah paradoks yang menarik. Karakter kita membentuk pilihan kita, tetapi pilihan kita membentuk karakter kita. Penulis dan pembicara Margaret Jensen menyatakan, karakter adalah jumlah seluruh pilihan kita sehari-hari. Karakter kita hari ini adalah hasil pilihan kita kemarin. Karakter kita esok hari adalah hasil pilihan kita hari ini. Untuk mengubah karakter Anda, ubahlah pilihan Anda hari demi hari,
Apa yang Anda pikirkan, yang Anda pilih, dan yang Anda lakukan akan membentuk diri Anda. Begitu kita mengenal karakter seseorang, kita dapat memahami pilihan-pilihannya dan bahkan memprediksi pilihan-pilihannya tersebut. So guys, sahabat Mr. Sorchan, banyak pesan dan kesan yang diperoleh dari karakter. Tapi ada dua pada segmen ini, bahwa karakter akan menyampaikan pesan bahwa orang tersebut adalah konsisten. Dan yang kedua, orang tersebut memiliki pilihan-pilihan yang tepat. Di segmen berikutnya besok akan ada dua lagi pesan yang disampaikan dari karakter. Tapi intinya, karakter menjadi platform dari kesuksesan kita. Salam memiliki karakter yang dapat menopang talenta kita, melejitkan prestasi kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.